Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hori Aminah Putri dengan NIM 20811334125 dari Prodi Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3 atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan hasil studi kasus dari penerapan sistem manajemen K3 di PT Sri Rezeki Isman Tbk. Oke, baiklah, sebelum memasuki materi, saya ingin mengucapkan semoga kita tetap sehat selalu dan tetap sukses semua ya teman-teman. Jangan lupa menyimak sampai selesai. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki poin yang pertama, di sini pokok bahasan kita adalah mengenai yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Nah, sudah kita ketahui ya bahwasanya SMK3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, untuk itu di sini saya memilih PT Sri Rezeki Isman Tbk karena merupakan sebuah perusahaan yang besar dan memiliki karyawan yang banyak. Nah, di sini saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai PT Sri Rezeki Isman Tbk. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau lebih dikenal sebagai Sritek ini merupakan pabrik tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 88, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada awalnya, Sritek hanya merupakan kios kecil bernama UD Sri Rezeki di Pasar Klewer Solo yang didirikan oleh Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1966, yang dimana usaha ini kemudian terus berkembang hingga Haji Muhammad Lukminto ini membangun pabrik cetak kain atau printing di Baturono, Solo pada 1968. Selanjutnya pada tahun 1972 pabrik ini dinamai Sri Rezeki Isman Tbk dan terdaftar sebagai perseroan terbatas atau PT di Kementerian Perdagangan pada tahun 1978. Kemudian di tahun 1994 Sritek dipercaya untuk memproduksi seragam militer Indonesia dan 30 negara di dunia termasuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang merupakan sebuah fakta pertahanan untuk kalangan negara Eropa dan juga dari tentara Jerman. Pada perkembangannya, Sritek dapat melalui krisis moneter yang terjadi pada 1998, yang kemudian setelah masa ini berlalu, Sritek terus mengalami perkembangan dan menerima penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Oke, baiklah, untuk memasuki poin yang pertama yaitu ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan budaya yang wajib diimplementasikan oleh seluruh karyawan perusahaan dalam rangka upaya mewujudkan nol angka kecelakaan kerja. Maka PT Sri Rezeki Isman Tbk secara rutin mengadakan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang diselenggarakan oleh P2K3. Kemudian selain itu, PT Sri Rezeki Isman juga menyediakan layanan kesehatan gratis berupa 3 poliklinik yang buka selama 24 jam perharinya untuk menangani cedera dan gangguan kesehatan baik karena pekerjaan maupun non-pekerjaan. Program kesehatan yang disediakan oleh perusahaan yakni adalah jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh perusahaan dan persediaan obat bagi pegawai apabila mengalami penyakit ringan. Nah, selain itu ada juga program keselamatan kerja di PT Sri Rezeki Isman Tbk yang dimana perjanjian ini diberitahukan atau program ini diberitahukan pada saat akan penandatanganan kontrak. Di antaranya yaitu adalah adanya jaminan keselamatan pada setiap karyawan
Kemudian yang kedua, setiap pekerja harus menaati peraturan mengenai keselamatan, perawatan, kesehatan, dan pencegahan bahaya kebakaran atau ledakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat keselamatan pribadi yang telah diberikan perusahaan seperti pakaian kerja khusus, sepatu, kacamata, sarung tangan, topi, pengaman, earlux, dan lain-lain yang wajib bagi yang berkepentingan. Kemudian yang keempat, ada alat-alat pengamanan dan mesin-mesin dan pesawat harus digunakan tanpa terkecuali. Kemudian yang terakhir ada untuk mengatasi bahaya kebakaran, maka karyawan diwajibkan menaati peraturan berikut. Yang pertama, dilarang keras merokok di tempat terlarang dan tanpa izin atasan, dilarang membakar waste atau sampah atau menggunakan alat pemanas listrik atau menyebabkan api di lokasi pabrik, serta harus mengindahkan hal-hal terlarang yang dinyatakan dalam tanda atau sinyal peringatan. Nah, beberapa program tersebut ada ditetapkan sebelum karyawan melakukan penandatanganan kontrak. Gunanya adalah untuk mengantisipasi meminimalisir angka menuju nol angka kecelakaan kerja. Poin selanjutnya yaitu ada teknologi dan alat-alat kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Nah, teknologi dan alat-alat kesehatan kerja dan keselamatan kerja merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan guna melindungi karyawan dari kecelakaan kerja. Nah, terdapat beberapa jenis alat pelindung diri yang ada di PT Sri Rejeki Isman Tbk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada alat pelindung diri APD untuk melindungi tangan seperti sarung tangan, yang dimana tujuannya untuk membuat rasa aman saat mengoperasikan mesin serta untuk melindungi tangan dari bahaya yang ada. Kemudian yang kedua ada alat pelindung diri APD mata dan mulut, contohnya kacamata dan masker. Kegunaan kacamata ini adalah untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil yang berpotensi masuk dan merusak mata. Kemudian yang ketiga ada pelindung diri, yaitu alat pelindung diri kaki, dimana contohnya adalah sepatu yang dimana berfungsi melindungi kaki dari alat-alat yang berpotensi melukai kaki. Dan yang terakhir yaitu ada APD untuk badan, contohnya menggunakan wear pack yang sudah disediakan oleh perusahaan yang sudah terstandar agar melindungi seluruh bagian tubuh dari bahaya. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa pekerja karena hubungan kerja. Kejadian ini tidak terduga dan juga tidak dikehendaki ya teman-teman. Nah, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya adalah faktor manusia, material, peralatan, lingkungan, dan faktor proses. Nah, akibat dari kecelakaan kerja ini bermacam-macam ya. Bisa luka-luka, kerusakan harta benda, kerugian waktu, bahkan hingga sampai pada kematian. Nah, di PT Sri Rejeki Isman Tbk terbagi dalam dua golongan kecelakaan, yaitu kecelakaan dengan tipe berat dan kecelakaan dengan tipe ringan. Kecelakaan dengan tipe berat contohnya yaitu jari tangan terpotong atau tergores, kemudian menimbulkan kebakaran, tergencet mesin kancing. Kemudian yang ketiga adalah kejatuhan mesin produksi. Selanjutnya yaitu ada kecelakaan ringan, yaitu contohnya jari terkena jarum, menghirup partikel debu dalam bahan baku kain, dan tersengat arus listrik pendek. Selanjutnya yaitu ada dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Poin pertama yaitu yang akan kita bahas adalah dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja. Yaitu yang pertama bagi perusahaan. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan tentu akan mendapatkan dampaknya. Akibat dari kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan memberikan dampak pada perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materi maupun kerugian waktu. Kemudian yang kedua ada dampak dari karyawan, yang dimana karyawan akan sangat jelas menerima dampak utama yang terjadi apabila kecelakaan kerja itu terjadi, baik itu dampak berupa kerugian kesehatan maupun kerugian materi. Contohnya kecelakaan kerja yang dialami hingga mengakibatkan
karyawan mengalami kelumpuhan atau kecacatan pada beberapa bagian tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, di antaranya yang pertama kerugian ekonomi, yaitu contohnya kerusakan alat atau mesin produksi sehingga menghambat produksi, dan tentu saja hal ini dapat menjadikan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang. Kemudian yang kedua yaitu kerugian di luar ekonomi, seperti kehilangan waktu kerja efektif yang diakibatkan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga ada penanggulangan kecelakaan kerja, yaitu melalui sistem penerapan K3 dan kajian evaluasi secara rutin dan pemberian fasilitas kerja dan alat kerja yang berstandarisasi dan aman sehingga dapat meminimalisir dan menanggulangi kesempatan atau peluang terjadinya kecelakaan kerja. Oke, memasuki poin yang kelima yaitu ada resiko bahaya fisik dan psikologis. Nah, teman-teman, di sini ada 2 resiko bahaya secara fisik pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Yang pertama adalah panas, yang dimana panas yang dihasilkan dari uap mesin produksi kain utamanya pada bagian spinning memberikan bahaya resiko fisik yang cukup berat berupa tingkat dehidrasi dan kelelahan tubuh akibat suhu panas dalam ruangan. Kemudian yang kedua ada kebisingan. Nah, kebisingan ini dihasilkan oleh mesin-mesin produksi. Kebisingan ini berpotensi merusak telinga apabila tidak memakai penutup telinga atau pelindung telinga pada saat bekerja. Selain menimbulkan resiko bahaya secara fisik, kebisingan juga memberikan resiko bahaya pada tingkat konsentrasi dan performa kerja yang menurun. Selanjutnya ada juga resiko bahaya secara psikologis pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Yang pertama yaitu beban kerja yang berat dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, faktor psikologis seperti adanya hubungan atau komunikasi yang kurang baik antar sesama pekerja yang dapat mempengaruhi sisi psikologis pekerja. Kemudian yang ketiga ada pergeseran waktu kerja, seperti shift pagi, siang, dan malam dapat meningkatkan kelelahan secara mental bagi pekerja. Kemudian yang keempat ada jenjang karir yang dimana terjadi ketidakadilan antara pegawai lama dan baru juga turut memberikan resiko psikologis yang serius, seperti rasa iri dan lebih parah dapat menimbulkan rasa dendam. Kemudian yang kelima ada faktor umur, seperti pekerja yang sudah mulai tua, maka faktor umur juga dapat mempengaruhi segala hal, baik konsentrasi dan performa, sehingga dapat menimbulkan resiko adanya kecelakaan kerja. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Nah, dengan kemajuan industri yang terus mengalami peningkatan yang begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang berkembang ya teman-teman, baik yang bergerak di bidang komunikasi, teknologi, pertanian, bahan bangunan maupun di bidang industri tekstil seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk ini. Nah, dengan semakin berkembang dan meningkatnya industri di Indonesia sangat menguntungkan untuk satu pihak, namun juga di sisi lain juga memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan tenaga kerja. Khususnya dalam industri tekstil dapat dilihat dari aktivitas para pekerja yang selalu terpapar langsung dengan material debu kapas, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan pada para pekerja, khususnya pada bagian pernafasan seperti gangguan paru-paru. Nah, selain itu juga ada gangguan penyakit ataupun penyakit yang beresiko timbul akibat kerja pada PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang dimana basicnya merupakan pabrik tekstil. Yang pertama yaitu ada penyakit akibat kerja umum seperti TBC yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa, yaitu bakteri ini menyerang siapa saja. Penyakit ini menyebar melalui udara. Kemudian yang kedua, penyakit akibat kerja seperti pneumopatia pada pekerja yang mengolah flas yang sudah terlalu lama disimpan. Kemudian juga ada kanker kulit
dan jari-jari tangan. Kemudian penyakit paru-paru akut pada pembuat kasur yang menggunakan kapas berwarna dan berkualitas visionis pada pekerja-pekerja pemintalan, kemudian serta penyakit antraks pada pekerja pengolahan bol. Selanjutnya yaitu ada kebisingan menyebabkan ketulian atau gangguan telinga. Kemudian yang keempat, temperatur suhu tinggi juga dapat menyebabkan hiperpireksi, kemudian head cramp, kemudian head exhaustion, dan head stroke. Kemudian yang kelima, ada tekanan udara tinggi menyebabkan Cajun disease. Kemudian yang keenam, getaran mengakibatkan renal disease atau gangguan proses metabolisme dan polineuritis. Kemudian yang ketujuh, ada faktor fisiologi seperti posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan yang salah menyebabkan kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, kemudian diskolasi, dan kecelakaan. Kemudian yang terakhir, ada beban kerja yang sangat tinggi mengakibatkan gangguan psikologis seperti tertekan dan stres. Poin selanjutnya yaitu ada pertolongan pertama pada kecelakaan. PT Sri Rejeki Isman Tbk memberikan pelayanan kesehatan yang prima pada setiap karyawannya yang mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama pada pekerja yang mengalami cedera atau luka kecil adalah pemberian obat dan perawatan melalui kotak P3K yang tersedia di setiap ruangan. Tujuannya adalah untuk dapat digunakan sebagai antisipasi luka yang lebih serius akibat kecelakaan yang terjadi, dan untuk luka serius maka terdapat 3 poliklinik yang beroperasi selama 24 jam sehingga pekerja dapat diberikan pertolongan secara cepat. Nah, poin selanjutnya ini ada aplikasi K3 perkantoran dan IT. Nah, di bawah ini yang termasuk hal-hal yang ada dan berhubungan dengan pelaksanaan K3 perkantoran pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Di antaranya yang pertama, penggunaan komputer pada saat pelaksanaan kerja produksi. Yang kedua, jaringan elektrik dan komunikasi pekerjaan. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, kualitas udara dalam lingkungan perusahaan. Kelima, tata ruang dan alat kerja. Yang keenam, pencahayaan, kualitas pencahayaan yang baik agar pekerja merasa nyaman. Kemudian yang poin kedua yaitu ada sistem IT yang ada di PT Sri Rejeki Isman Tbk. Di antaranya menyediakan kursi sesuai dengan kebutuhan badan. Yang kedua, pengaturan sudut lampu yaitu 45 derajat. Kemudian yaitu yang ketiga, mengatur jarak meja dan paha setidaknya 20 cm agar menjaga tubuh tetap terjaga. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu ada sistem manajemen K3 atau SMK3 di PT Sri Rejeki Isman Tbk. Nah, PT Sri Rejeki Isman Tbk ini sepenuhnya menyadari bahwasannya penerapan K3 merupakan poin yang sangat penting dalam upayanya dalam menjamin dan melindungi hak-hak dari pegawainya. Dalam usahanya untuk menerapkan SMK3, maka PT Sri Rejeki Isman Tbk ini menerapkan beberapa peraturan berikut. Yang pertama, dalam menjalankan perusahaan sangat mempertimbangkan manajemen resiko demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua, yaitu ada senantiasa menjalankan perusahaan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada jaminan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, senantiasa meningkatkan program dalam hubungan kerja agar tercipta keharmonisasian di lingkungan kerja. Nah, itu tadi adalah akhir dari penyampaian hasil analisis saya, yaitu di poin terakhir adalah sistem manajemen K3. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari analisis yang sudah saya lakukan, yaitu bahwasanya kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan studi kasus yang telah saya lakukan dan sudah saya paparkan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwasanya PT Sri Rejeki Isman Tbk
dalam upayanya menerapkan SMK 3 atau K3 sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hanya saja masih perlu ada beberapa perbaikan di beberapa bidang, serta adanya komitmen yang dipegang secara konsisten dalam upaya melindungi pekerja, sehingga hal ini dapat memberikan kepastian dan kenyamanan juga bagi karyawan seterusnya. Dan di sini saya juga ingin memberikan saran kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk, yaitu beberapa saran yang ingin saya sampaikan adalah: yang pertama, dalam upaya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, selain dengan peraturan dan fasilitas yang diberikan, dapat juga diimbangi dengan beberapa cara berikut untuk dapat meminimalisir adanya kecelakaan kerja dan mengakibatkan dan meningkatkan kenyamanan dari pegawai atau pekerja melalui: yang pertama, mengadakan pemanasan fisik sebelum dimulai sehingga meminimalisir adanya cedera. Kemudian mendorong operator untuk selalu hadir dalam briefing agar adil dan kompak. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan jumlah operator untuk meminimalisir adanya kekeliruan atau untuk memaksimalkan pengawasan. Yang keempat, ada program pelatihan yang lebih rutin. Kemudian yang kelima, mendorong operator untuk saling berkomunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan. Yang kemudian yang terakhir ada membentuk forum diskusi antara operator dan bawahannya sehingga terjadi sistem ada diskusi yang baik, sehingga ketika karyawan mengalami kesusahan maupun kesulitan dapat langsung mendiskusikannya tanpa ada keraguan sehingga dapat dicari solusi ataupun penyelesaian dari masalah yang ada. Kemudian kita sudah berada di penghujung waktu. Di sini saya sudah selesai untuk memaparkan hasil analisis saya. Silakan dari teman-teman maupun dari Pak Hanafi, apabila ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya melakukan banyak salah kata ataupun banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.